Asli Brisbergen, martabak merah putih kini diemban Aji Santoso. Laga akhir pekan Liga Super Indonesia. Pesona duet baru, Kitayama Hilton Norera Lambuka Sriwijaya FC ke puncak klasemen. Cuma tersisa, Greg Novel dan Safi Sali nodai kesucian segini. Singa Mania, setia dan selamanya mendampingi Sriwijaya dalam segala suka dan duka. Pemirsa Galeri Sepak Bola Indonesia, sudah akhir pekan. Waktunya Nanita menemani kamu selama 45 menit ke depan di Galeri Sepak Bola Indonesia. Seperti biasa juga nih ya, Galeri Sepak Bola Indonesia pasti menghadirkan berita-berita seputar sepak bola nasional yang tentunya sudah kamu tunggu-tunggu. Ada apa aja sih menu kita hari ini? Yuk kita lihat sama-sama. Kalau menurut saya unethical transfer, boleh dibilang tanda petik, menculiknya dalam artian tanda petik. Karena kalau kita lihat bahwa transfer window dibuka 1 Februari di FIFA, karena FIFA buka transfer window kan tahun 2 kali, dan ini bukan pada masa transfer window, dan itu pasti salah, dan PSSI mengizinkan itu juga salah. Karena transfer window buka 1 Februari 2012. Kalau masalah dari klub sebelumnya, saya terus terang nggak tahu ya, tidak tahu dengan urusan itu. Mungkin itu intern antara Diego dengan klubnya dia sebelum bergabung di Persija. Jadi saya tahunya dia sudah free, dan saya juga tanya kepada dia sudah free, tidak ada masalah, baru kita lanjut. About Brita, it's finished now. I want to focus on procedure, so everything. I hope it's done soon. About Brita, I don't want to talk anymore. But I hope they play good, and I hope success for the coach and for the team also, because I like the club. But yeah, too bad. Yeah, like this way. Rupanya untuknya Diego Misal dari tim Pelita Jaya Karawang masih jadi topik hangat buah bibir penyuka sepak bola nasional pada 2 pekan terakhir. Bek kiri tim nasional Indonesia U23 itu akhirnya resmi berkostum oranye Persija Jakarta versi Liga Primer Indonesia atau LPI. Awalnya Diego berkiprah di Indonesia Super Liga sebelum mengundurkan diri. Rupanya banyak cerita menghiasi di balik kepindahannya. Tidak terima, manajemen Pelita Jaya mengambil tindakan dengan melaporkan kasus pemutusan kontrak yang dinilai sepihak itu ke Komite Etik FIFA. Baginya, melanggar kontrak antara pemain profesional dengan klub bisa dikenai sanksi. Dasar tuntutan tersebut ialah klausul kontrak Diego yang baru akan berakhir Februari 2014, sehingga bisa dijerat dengan regulasi FIFA tentang status dan transfer pemain. Diego dikontrak masih sebagai warga negara Belanda, dan kontrak dia bukan hanya 1 kontrak di Pelita Jaya, tapi kontrak dia 2 kontrak di Pelita Jaya, bahwa kita di kontrak pertama memiliki hak penampilan dia karena kita mengurus dan membiayai proses naturalisasinya. Yang kedua, dia kontrak kerja sebagai pemain. Terang-terangan pun manajemen Pelita mengatakan kepindahan Diego mengandung intervensi sejumlah oknum petinggi PSSI. Mengingat pasal 11 mengatakan bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak harus disepakati oleh para pihak, jadi oleh kita berdua, dan diketahui oleh Liga, bukan kepada pengurus PSSI. Sebagai bentuk keseriusan, Pelita Jaya telah menunjuk pengacara olahraga asal Belgia, Jean-Louis Buffon, yang kini sedang menjadi kuasa hukum Persipura atas pencoretan klub tersebut di pentas Liga Champions Asia oleh PSSI. Dinilai Buffon lebih tahu sanksi akan didapat Diego dari Komite Etik FIFA termasuk PSSI. Dan ini menurut saya adalah kenapa kita lakukan ini, tidak ingin membiarkan seseorang yang merasa dirinya populer, merasa didukung, dibacking oleh orang tua, menginjak-injak kontrak. Itu
berlanjut hingga ke gedung rakyat. Komisi 10 DPR RI secara resmi menerima laporan tentang Diego dalam audiensi PT Liga Indonesia dan dua klub ISL, Pelita Jaya dan Persija Jakarta, yang melaporkan kondisi persepak bolaan nasional. Salah satu laporan kuat yaitu adanya kejanggalan soal kepergian Diego dari Pelita Jaya. Pemain bendera Belanda itu memutuskan kontrak sepihak dan pindah ke Persija versi IPL atas persetujuan PSSI. Padahal tidak ada pelepasan, namun PSSI bisa menyetujui perpindahannya, termasuk pihak Persija dengan berani menyiarkan surat dukungan tersebut. Kalau dari DPR kan saya hanya menyampaikan bahwa ada seseorang warga negara yang merasa dirinya populer, didukung oleh orang atau kelompok yang merasa dirinya percaya, dia merasa dirinya kuat terus bertindak sewenang-wenang menjajah kontrak. Saya kira poinnya itu dan yang menjadi lebih aneh lagi adalah siaran pers atau pernyataan resmi dari Persija yang dikirim kepada media massa yang menyatakan bahwa atas izin PSSI mereka mengontrak Diego, dan itu menurut saya itu melanggar poin 17 artikel 17 dari regulasi status pemain FIFA yang mana disebutkan siapapun orang yang memfasilitasi membantu untuk menabrak kontrak seharusnya disanksi. Kalau intervensi dari PSSI tidak ada, karena saya juga sudah tanya dengan Diego-nya, dia tidak ada pressure, tidak ada tekanan dari PSSI ataupun siapapun yang menghubungi dia, tidak ada. Jadi murni dari Diego-nya sendiri memang. Tak hanya itu, pihak Pelita juga merasa dirugikan dengan pernyataan Diego membocorkan nilai kontrak ke publik. Bahwa dokumen ini menyebar di media massa, termasuk ada liputannya, bukan liputannya, bahwa ada kontrak Diego, nilai semua ada di media. Dan saya kira bisa kena dilebar di pengadilan tenaga kerja dan bisa ke polisi. Di lain pihak, ancaman Pelita tidak menggetarkan pengurus Persija. Sebaliknya menganggap kontrak Diego sebagai langkah yang sah. Sesuai pernyataan Diego yang menginginkan bermain di kompetisi resmi di bawah naungan PSSI, termasuk keinginannya membela tim nasional Indonesia. Malah dia rencana memang mau pulang ke Belanda kalau tidak ada tim yang mau. Tapi begitu kita tahu dia free, kita ambil. Intinya dia main pengen membela timnas. My own target is I want to play in a team every match, train good, play good, and hopefully I play good and I select for teamnos. And for the team, I hope that everybody play good, play as a team. Just be a team, and hope for good results. Diego membenarkan satu alasan dia pindah di kompetisi LPI yaitu keinginan kembali masuk timnas. Persija salah satu tim yang menurutnya tepat untuk bernaung. Because I'm resigning, because everybody know the situation. So then I had no club, and I was looking, I was waiting maybe for Indonesia for a club, and this club coming, and if I play, I can play for Timnas. And also important, I want to stay in Jakarta, so that's nice. Terus kasus ini berjalan, justru bagi Jaya Hartono, pelatih yang kini menangani tim oranye versi LPI tersebut, tidak mengganggu anak-anak asuhannya pada citra dalam kompetisi yang sedang berjalan. Sebaliknya, kehadiran Diego menambah kekuatan skuad tim yang dilatih. Saya rasa dia harus profesional. Jadi, kalaupun ada masalah-masalah yang di luar dari teknis, dia harus bisa membedakan antara teknis dengan masalah dia di luar. Saya rasa semua pemain, semua orang punya masalah. Tapi bagaimana kita menyikapi masalah itu dan membagi masalah itu, ini masalah di luar, kita selesaikan di luar, masalah di dalam lapangan, dia harus konsentrasi di dalam lapangan, apalagi di dalam satu pertandingan. Ya, secara tim, kekuatan, banyak sekali pengaruhnya ya, karena kita juga masih butuh, masih sangat butuh pemain seperti dia yang bisa bermain di beberapa posisi. Jadi untuk tim sangat-sangat Something
Sah-sah saja bagi pihak yang merasa dirugikan menggugat. Sah juga yang merasa benar membela diri. Namun apakah yang terjadi bisa berdampak positif pada persepak bolaan Indonesia saat ini atau sebaliknya menambah kekisruhan? Laga Sertifikat Liga Premier Indonesia. Gantikan Wimbledon Bergan, sahabat merah putih kini diumpan Aji Santoso. Tetaplah di Galeri Sepak Bola Indonesia.